Semuanya, selamat datang kembali di materi Project Data Science ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas data terkait data constructions, labeling, dan integration. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan nih ke tahap yang tidak kalah pentingnya, yaitu transformation and formatting data formatting gitu ya. Nah, pada tahapan ini nih sebenarnya sering dianggap teknis dan sepele gitu. Padahal kenyataannya disinilah kualitas data benar-benar ditentukan sebelum masuk ke dalam tahapan modeling. Nah, banyak model gagal itu bukan karena algoritmanya yang salah loh, tapi karena data yang masuk itu belum ditransformasi dan diformat dalam bentuk format yang benar gitu. Nah, makanya modelnya bisa jadi gagal. Oke, kita lihat nih selanjutnya nih, masuk nih materi. Kalau rekan-rekan lihatlah di sini gitu ya, transformation and formatting itu masih berada di dalam fase data preparation. Dalam artian sebelum kita berbicara soal akurasi model atau turning parameter, kita harus memastikan dulu datanya sudah berada dalam bentuk yang bisa dipahami oleh si algoritmanya atau belum. Ini jadi part krusial. Oke, kita lanjut nih. Nah, sekarang kita berbicara nih, apa sih itu transformasi data gitu. Nah, transformasi data itu adalah proses kita mengubah nilai, kemudian mengubah strukturnya atau representasi datanya agar nantinya lebih siap untuk dianalisis. Dimana tujuannya bukan untuk mengubah makna datanya, tapi membuat data menjadi lebih stabil, lebih bersih gitu ya, dan lebih cocok dengan kebutuhan si algoritma tertentu yang akan kita gunakan nantinya ya. Jadi karena setiap algoritma punya karakteristik yang berbeda kan, sehingga bentuk data yang kita gunakan atau kita berikan juga perlu disesuaikan. Berikut ada beberapa jenis transformasi data. Jadi kalau misalkan secara umum sih transformasi data dapat kita kelompokkan menjadi beberapa jenis utama. Ini ada scaling atau normalization, encoding, transformation rules, dan text transformations gitu ya. Nah, kita lihat dulu secara di sini kalau misalkan sekilasnya, kalau kita berbicara tentang scaling atau normalizations gitu ya, ini digunakan untuk menyamakan skala antar fitur numerik gitu ya. Ada nilai min, max, scaling cocok untuk algoritma berbasis jarak seperti KNN dan K-means. Kemudian ada standardizations atau Z-score gitu, Z-score lebih cocok ketika data memiliki outlier dan digunakan biasanya pada regresi atau SPM. Jadi tanpa scaling nih, fitur dengan nilai besar akan mendominasi si modelnya gitu. Kemudian ada encoding untuk data. Kalau bagian encoding ini data kategorikal ya biasanya gitu ya. Algoritma machine learning itu tidak bisa langsung memahami data kategorikal seperti gender, kota atau ukuran baju. Nah, jadi kayak ada beberapa hal di sini kayak one hot encoding bisa digunakan untuk kategorikal tanpa urutan. Kemudian ada ordinal encoding gitu ya. Ini digunakan jika ada urutan logis. Kemudian ada target encoding, ini digunakan ketika jumlah kategorinya sangat banyak. Jadi pemilihan encoding yang salah itu bisa menimbulkan bias pada model. Kemudian ada di sini binning gitu ya. Binning itu mengubah data numerik menjadi kategorikal. Contohnya umur bisa dikelompokkan menjadi remaja, dewasa, terus apalagi ya, lansia gitu ya. Nah, teknik ini sering digunakan untuk mengurangi noise dan membantu pola lebih mudah nantinya agar lebih mudah dilihat gitu. Nah, ada untuk itu ada juga gitu ya kayak non-linear log gitu ya, log atau dan non-linear transformations itu untuk data-data yang sangat tidak seimbang gitu. Seperti misalkan pendapatan atau jumlah view, kita bisa menggunakan log transformation gitu. Transformasi ini bisa membantu mengurangi efek outlier dan membuat nanti distribusi datanya lebih mendekati normal.
Nah, berikutnya kita bicara tentang formatting gitu ya. Formatting yang pertama fokus pada konsistensi gitu ya. Itu adalah formatting data. Berbeda dengan transformasi, formatting itu fokus pada penyeragaman format, bukan pada perubahan nilai analitisnya gitu ya. Dimana formatting sangat penting ketika data itu berasal dari banyak sumber. Nah, contoh yang bisa digunakan misalkan format tanggal yang berbeda-beda, penulisan teks yang tidak konsisten, atau format angka yang masih menggunakan simbol mata uang kayak gitulah misalkan ya. Jika formatnya tidak konsisten, maka analisisnya bisa salah meskipun datanya nanti benar gitu. Jadi kayak contohnya di bawah nih, misalkan format awalnya 2025 garis miring 01 garis miring 15 gitu. Nanti diganti formatnya, disamakan misalkan jadi 2025 strip 01 strip 15 kayak gitu deh. Atau misalkan ada tulisan masih ada IDR 1.500.000, jadi hanya dengan 1.500.000 gitu selesainya. Gitu. Nanti ini adalah formatting. Berikutnya ada formatting terkait data dan waktu gitu ya. Tanggal dan waktu, date and time gitu. Data waktu yang menjadi sumber ini biasanya, jadi ada data waktu itu sering menjadi sumber masalah dalam analisis. Jadi kita perlu memastikan dulu nih format tanggal itu konsisten, time zone-nya jelas, dan tidak ada missing value yang terabaikan. Itu penting banget ya, gitu ya. Selain itu dalam kolom tanggal gitu ya, kita bisa menurunkan fitur baru seperti kayak bulan, hari, atau weekend. Nah, ini adalah terkait dengan formatting data and time atau tanggal dan waktu gitu. Kemudian ada yang namanya formatting text gitu ya, text cleaning. Nah, ini pada data text formatting gitu ya, dilakukan melalui text cleaning. Nah, umum yang biasanya digunakan adalah kita merubah huruf menjadi lowercase terlebih dahulu, kemudian menghapus spasi yang berlebihan, and then kita menghilangkan simbol dan angka yang tidak relevan, kemudian menghapus stop words, dan kemudian kita melakukan stemming atau lemmatization gitu. Untuk bahasa Indonesia kita menggunakan tools khusus biasanya agar hasilnya lebih akurat gitu. Nah, berikutnya ada contoh praktis gitu ya. Mari kita lihat nih contohnya berkaitan dengan dataset review pelanggan online gitu. Sebelum di format, teksnya kan tidak rapi, kemudian ranting tidak konsisten, ada lagi tanggal campur aduk katanya, dan nama kota ditulis berbeda-beda. Nah, setelah ditransformasi gitu ya, transformation dan formatting, hasilnya menjadi bersih, konsisten, dan bisa dianalisis. Jadi kayak review jadi clean teksnya, rankingnya dibuat 1-5, kemudian tanggalnya dan formatnya sesuai dengan ISO dibuat kayak gitu ya. Misalkan kolom kotaknya gitu yang tadinya berbeda-beda distandarkan. Jadi sehingga tadinya yang awalnya data mentah, before-nya itu buat data mentah, kemudian setelah ditransformasi ya sudah siap untuk dibuat modeling. Oke, nah ini adalah key takeaway untuk atau summary untuk materi pada hari ini gitu ya. Kita coba simpulkan. Yang pertama, transformation nih, ini adalah untuk mengubah nilai data agar sesuai dengan algoritma atau sesuai dengan yang nanti yang akan kita proses lah gitu ya. Kemudian formatting itu mau menyeragamkan format agar datanya menjadi konsisten. Nah, kedua proses ini nanti digunakan untuk meningkatkan nih kualitas dan stabilitas si datasetnya.
Dimana kan kita sudah tahu nih dataset yang baik itu akan menghasilkan model yang lebih akurat dan dapat dipercaya nantinya ya, atau sih bisa kita bilang stabil gitu, akurat dan stabil. Nah itu adalah materi terkait pembahasan hari ini gitu ya, untuk data preparation, fokus di transformation dan formatting data. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.